Ya, ketika lu udah 500 juta yang lu harus lakukan adalah preservasi ya. Jangan balik ke nol. Karena apapun yang dikali dengan nol hasilnya nol. Ya 500 kali nol sebenarnya nol. Lu punya 600 juta kali nol sebenarnya nol. Jadi 100 sampai 500 ini jangan balik ke nol. 200 300 amanin lah RDPU gitu. Jangan disentuh, itu dana darurat in case kenapa-napa. Sisanya lu mau berinvestasi boleh, tapi di tempat yang konservatif sambil naikin penghasilan. Jadi pakai cara yang sama, lu ke 0 ke 100. Jangan cari cara yang beda gitu loh. Ketika lu cari cara yang beda, ntar lu rugi semua uang, hilang. Di sini lu nggak perlu FOMO, lu nggak perlu liat temen lu punya bisnis lain, terus lu mau kerjain bisnis juga. Ini zona FOMO nih, bisnis ntar jadi banyak gitu. Ya kayak gue juga zona FOMO, bisnisnya mau bikin yang banyak. Ngerasa entrepreneur, pengusaha, udah punya uang ratusan juta di usia yang muda, itu kuburan lo nanti. Ego itu akan jadi kuburan lo. Dan itu jadi kuburan gue waktu itu. Lu cuma perlu percaya sama strateginya dan stick nih. Lu kan udah punya strategi tadi, penambahin penghasilan, improve skill, invest di skill. Pakai cara yang sama. Ya. Fase ketiga ya, ini 500 juta sampai 1 miliar. Ini fase di mana investasi lu mulai berbuah. Maksudnya apa? Waktu kan gue cuma simple ya. Strategi investasi gue waktu itu cuma beli saham BCA sama Barito Pacific. Itu semua orang tahu dari zaman dulu ya. Waktu itu gue pernah share juga di TikTok gue. Pertama kali gue bikin TikTok tentang investasi ya kan. Zaman-zaman yang sebelum COVID itu. Gue sering buka-buka portfolio gue di sana. Simple gitu, nggak ribet. Jadi gue dapat uang dari dagangan, gue beli BCA. Dapat uang dari dagangan dikit, nah beli Barito dikit. Dapat lagi beli BCA lagi. Ya. Nah ini nanti investasi ketika udah 500 juta udah mulai berasa. Ketika udah 700 juta, 10% dari return lo. Itu udah 70 juta. Nah, lu ngerasa udah lumayan nih dapat duit. Tapi balik lagi, harus pakai strategi yang sama. Jangan mikir untuk di double. Jangan kejebak di sini ya, jangan kejebak mantengin portofolio setiap hari ya. Karena duit lu belum sesignifikan itu. Udah mulai berasa, tapi gak sesignifikan itu. Masih fokus di penghasilan. Investasi itu ada 3 faktor ya. Jumlah tabungan lu berapa yang lu tabung setiap bulan, return tahunannya berapa, dan durasi waktu. Dari 3 ini yang bisa lu kontrol cuma durasi waktunya berapa panjang, dan juga berapa yang lu tabung. Return ini gak bisa lu kontrol. Return ini tidak bisa lu kontrol. Kalau lu fokus untuk kontrol return, lu akan sial hidupnya. Di sini tantangan terbesar lu itu bukan balik ke nol. Karena lu udah pernah, biasanya kalau kayak gua tadi 100-500 udah pernah balik ke nol. Jadi udah pernah sial gitu hidupnya. Di sini tantangan terbesar lu adalah gengsi. Ya. Ketika lu udah 500 sampai 1 miliar nih, udah deket 1 miliar, 800, 900, lu udah mulai lihat-lihat gitu kan. Mobil bekas. Lu mulai lihat-lihat. Nah ini fasenya OKB itu selalu sama. Ya gue juga waktu itu OKB ya kan punya duit. Terus pikir, oh ini mantep nih beli mobil nih. Nah itu akan keluar tuh. Di uang 800-900 juta, lo akan mikir, oh ini BMW seri 3 nih oke nih, yang bekas ini 250 juta nih oke nih beli. Nah ini Rolex entry level boleh nih 100 juta nih beli. Itu akan masuk tuh di pikiran lo. Nah setan itu harus dibuang jauh-jauh. Ya setan gengsi itu harus dibuang jauh-jauh. Karena ntar keambil lagi duit lo. Karena aset produktif 300 juta itu lebih bagus dibanding mobil lo 300 juta. Mendingan lo beli saham 300 juta dibanding beli mobil 300 juta. Jadi gengsi ini musuhnya gengsi. Ya kalau tadi di 100-500 musuhnya tuh ibarat lu sange gitu kan, mau kali 2 pakai aset gitu. 500 sampai 1 M ketika udah mau nyampe garis finish, lu kena gengsi biasanya. Ini yang harus lu lihat. Dan gue ngomong ini bukan berdasarkan teori dari buku. Ini lu gak akan ketemu di buku manapun. Ini pengalaman pribadi hidup gue yang gue sharing ke lu. Karena gue ngerasain hal yang sama gitu kan. Udah mulai lihat jam, udah mulai. Itu jauhin, setan itu jauhin. Jadi jangan tingkatin standar hidup lu dulu. Kenapa? Karena 1 M itu bukan garis finish. Itu garis start kalau ada seorang entrepreneur dan investor. 1 M itu garis start lu baru mulai main gamenya.